Hai, apa kabar? Kerja di mana sekarang? Apa aktivitasmu sekarang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terdengar seperti basa-basi biasa, tapi lama-lama seolah menjadi seperti desakan sosial, di mana manusia seakan wajib sibuk. 3. Yo, bagus. Enggak. Memang sih, manusia perlu kesibukan supaya manusia tidak dikurung oleh rasa bosan. Umumnya seperti itu. Karena ketika kita tidak ada sesuatu hal untuk difikirkan, untuk dikerjakan, kadang-kadang kita terasa bosan. Tapi percaya atau tidak, kita juga perlu kekosongan, menyendiri sebentar, berdialog dengan diri kita sendiri. Nah, kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan basa-basi tadi yang akhirnya menjadi seperti desakan sosial, kadang-kadang seolah aktivitas itu melulu harus selalu tentang mendapatkan uang atau suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Padahal boleh saja tentu tidak. Nah, ini kurang yakin. Beda. Kadang-kadang juga pertanyaan basa-basi seperti itu keluar bukan pure untuk basa-basi, melainkan untuk mengukur manusia lainnya. Nah, saya selalu percaya tidak ada manusia yang ingin hidup tanpa arah, atau hidupnya tidak produktif. Setiap tahun ribuan manusia lulus dari sekolah, dari kuliah, bahkan ada juga yang tidak sempat selesai dari sistem pendidikan. Mereka datang ke dunia nyata dengan membawa harapan yang sederhana, mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan serta kehidupan yang layak. Tapi realitanya, persaingan tidak hanya datang hanya dari mereka yang lulus saja. Mereka yang sudah bertahun-tahun lulus juga masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika persaingan tidak lagi tentang kemampuan, tapi tentang siapa yang kau kenal, nepotisme, suap, dan saya yakin tentu bukan karena mereka mau, tapi karena sistem seakan memaksa mereka untuk bermain kotor. Tertentu itu harus bayar sekian dulu baru bisa. Bayarnya ke siapa? Ada ormas, Bayar store ke ormas. store ke ormas Untuk kerja. untuk kerja. Bayar pungli ke ormas. Iya, Pak. Bayarnya berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Ormasnya apa? Ih, saya mah kurang tahu, Pak. Kalau sebut juga saya takut. Ntar saya di jalan kalau ada apa-apa gimana dengan saya? Pokoknya- Anak masih kecil. Dengan realita yang seperti itu, lalu kadang-kadang saya berpikir, mungkin kalian juga, atau mungkin hanya saya yang berpikir seperti ini, tentang bagaimana dengan wakil rakyat, mereka yang harusnya mengatur negeri ini dengan keadilan. Masalah ini bukan baru, sudah ada sejak dari generasi sebelum kita, dan tetap saja tak kunjung selesai. Mohon Komisi 3 DPR panggil itu Kapolri. Hai Kapolri, kenapa kalian kalah sama ini? Sama premanisme. Itu yang kedua. Jangan sampai anak bangsa terintimidasi di negaranya sendiri. Kadang saya pun mulai berpikir liar, jangan-jangan pemerintah memang tidak peduli. Yang nyuri dana bansos, yang korupsi proyek jalan sampai ambles, pagar laut lah dan sebagainya. Mana beritanya sekarang? Atau mungkin jangan-jangan mereka juga ikut terlibat. Nah, persoalan menjadinya carut-marut kekuasaan karena di suprastruktur ini sekarang sudah ada nepotisme. DPR ternyata tidak mudah orang umum itu bisa masuk, terseleksi masuk. Ini sudah ada nepotisme di sini. Bagaimana nanti membentuk oligarki. Bagaimana mungkin saya tidak curiga dan berpikir liar seperti itu kalau masalah ini terus berulang dan tak kunjung selesai, atau masalah ini dibiarkan begitu saja.
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Dan saya secara pribadi, mungkin kita semua berharap kepada pemerintah yang sekarang, wakil-wakil rakyat yang sekarang, yang menduduki posisi, yang memiliki kewenangan untuk mengatur di negeri ini. Besar harapan kami terhadap bapak-bapak bukan hanya tentang berbicara sebuah permasalahan, tapi saya berharap lebih bahwa bapak-bapak yang memimpin negeri ini sekarang benar-benar dapat membuktikan bahwa bapak-bapak memang pro terhadap rakyat, seperti yang sering bapak-bapak suarakan dengan janji-janji bapak di saat masa-masa kampanye. Karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, Indonesia yang bebas dari kelaparan, Indonesia yang bebas dari kurang gizi, Indonesia yang anak-anaknya akan tumbuh gembira, kuat, dan cerdas. Ada sebuah kutipan, jika pemerintah lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada mensejahterakan rakyatnya, maka itu bukanlah pemerintahan, melainkan bentuk baru dari penindasan. Host Cokro Aminoto. Salam 1% populasi orang aneh. Innocent human being become victims. Children and women suffer. Their cry represents the world.